Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Qala asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitab Al-Hikam mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajaba anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Mimma iku setengah saking barang yadullu kang nuduhake ka ing sira ala wujudi qahrihi ing atase wujude maksane Allah subhanahu maha suci Allah an hajaba yen to ngaling-alingi sapa Allah ka ing sira anhu saking Allah bima kelawan barang laisa kang ora ana apa ma ora ana iku bimaujudin kelawan maujud ma'ahu sertane Allah. Jadi termasuk dari sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah itu memaksa, maha qahrun, maha al-qahhar, maha memaksa. Wujudnya sifat qahru Allah adalah Allah menghalang-halangi dari dirinya. Jadi kamu tidak bisa melihat Allah, dihalangi dengan sesuatu yang tidak wujud. Jadi alam atau masih wallah ya inda ahlus syuhud adalah adamun mahdzun ya. Seperti kemarin dikatakan bahwa masih Allah ini dzulmah ya. Al-kaun kulluhu dzulmatun atau tidak ada. Karena apa dikatakan tidak ada? Karena dia itu hanya diadakan. Dia itu hanya diadakan. Atau kalau kita bisa mau sedikit berpikir atau melihat sekitar kita, atau kita melihat cerita-cerita di orang-orang yang mempunyai pengalaman di dimensi lain ya, walaupun bagi orang yang tidak pernah ke sana juga mengatakan itu hanya sekedar cerita, mungkin begitu. Tapi kalau kita membenarkan itu, kita bisa melihat ya, apalagi zaman sekarang banyak sekali orang yang entah mengaku-ngaku entah benar ya, karena tentunya cara pembuktiannya juga sulit. Jadi orang-orang yang merasa pernah di dimensi lain itu ketika kita membandingkan ya, misalkan kamu mengundang orang yang ya dikatakanlah kalau terkenalnya sekarang indigo, kamu ajak ke sini, kemudian kamu melihat apa di sini, maka nanti dia akan bercerita bahwa di sini ada begini-begini. Nanti kamu mengundang indigo lain, dia juga akan punya cerita. Tapi apa yang diceritakannya itu akan beda-beda. Satu orang akan beda. Artinya apa? Bahwa dimensi yang lain itu sifatnya hanya ilusi. Jadi masing-masing orang mempunyai pandangan berbeda-beda. Begitu juga dimensi kita ini bagi ahli zuhud juga ilusi. Jadi tidak nyata juga, maka bisa dikatakan beda, kita bisa ta'akul seperti itu tentang memahami kenapa kita yang merasa ada ini kan, kita kan merasa ada. Walaupun kita tidak tahu mulai kapan kita ada. Ya katanya tahun sekian kita lahir kan, katanya saja. Kamu kan juga tidak merasakan. Jadi keberadaan kita bisa dikatakan ilusi, maka dikatakan mahdzun. Lah bagaimana Allah yang maha ada itu bisa terhalang
oleh sesuatu yang baru, yang keadaannya itu bahkan bisa dikatakan hanya sebuah ilusi. Maka ini dikatakan sebagai wujudu qahri, adanya sifat qaharnya Allah. Kemudian dilanjutkan di sini, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dzahara bi kulli syai'. Atim. Ini atasnya masih ada ya. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi adhara kulla syai'. Bagaimana digambarkan kaifa halih kepriye yutasawwaru dan gambarake apa ayah jubayan to ngalang-alangi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa halih utai Allah iku alladzi dzat adhara kang mertelakake sapa alladzi kulla syai'in ing saben-saben suwiji. Bagaimana bisa digambarkan Allah itu dihalangi oleh sesuatu yang mana Allah itu yang menzahirkan, yang menampakkan segala sesuatu. Wong yang menampakkan saja Allah kok sesuatu itu bisa menghalangi Allah. Jadi ini gambarannya bagaimana? Itu kan tidak bisa digambarkan. Kemudian selanjutnya, kaifa halih kepri yutasawwaru den gambarake ayah jubayan to ngaling-alingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa halih utai Allah iku alladzi dzat dzahara kang pertelo sapa alladzi bi kulli syai'in kelawan saben-saben suwiji. Dan bagaimana bisa digambarkan Allah dihalangi oleh sesuatu yang mana Allah itu nampak bikulli syai'in dengan segala sesuatu. Ya, seperti kita ketahui ketika Allah menciptakan penyakit, itu Allah zuhurnya ya, zuhur memberi penyakitnya ini pasti dia akan tidak langsung terlihat ya. Allah akan menggunakan virus atau menggunakan apa. Ketika Allah memberi rizki, ini zuhurullah juga nanti yang datang ke rumahmu kan ya bukan Allah kan, yang datang ke rumahmu kadang tetanggamu yang membawa nasi atau membawa apa. Tetapi semuanya itu adalah Allah ya. Semua Ar-Razzaq, Al-Mani, Adh-Dhar itu semuanya Allah. Jadi Allah itu dzahara bi kulli syai', menampakkan diri dengan segala sesuatu. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa bagaimana kamu akan meminta saya, wong saya sakit kamu tidak mau menjenguk saya. Bagaimana cara saya menjengukmu ya Allah? Kamu kan bisa, itu tetanggamu sakit, kamu tidak menjenguk. Kalau kamu menjenguk tetanggamu itu berarti kamu menjenguk saya. Jadi dzahara bi kulli syai'. Allah itu zuhur dengan segala sesuatu. Kemudian kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi adhara kulla syai'. Ini tadi yang pertama ya. Dzahara bi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dzahara fi kulli syai'. Bagaimana digambarkan kaifa halih kepriye tasawwur den gambarake apa ayyahjuba yen to nutupi ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa halih uta Allah iku alladzi dzat dzahara kang pertelo sapa alladzi fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji. Dan bagaimana bisa digambarkan sesuatu itu menghalangi Allah padahal Allah adalah yang terlihat pada segala sesuatu. Ini juga keterangannya juga apa ya, sama saya kira, bahwa apa atasnya ya alladzi dzahara bi kulli syai', dia itu zuhur dengan segala sesuatu. Ini zuhur fi kulli syai', ini juga sama. Jadi bagaimana wong Allah itu nampak pada segala sesuatu, kok ketika kita berpikir tentang segala sesuatu itu tentunya tidak mungkin, tidak ada yang mengatur. Misalkan kamu melihat ada seonggok batu di depanmu,
Tentunya ini ada pertanyaan-pertanyaan pada Allah di situ. Artinya gimana? Ya siapa yang menentukan dia sebesar itu? Siapa yang menentukan dia mempunyai kekerasan yang seperti itu? Dan lain sebagainya. Itu artinya dzahara fi kulli syai', pada segala sesuatu itu dia ada zuhur di situ, ada pengatur segala sesuatu itu yang menentukan dia ukurannya, kemudian waktunya, berapa lama dia bertahan di situ, itu semuanya kan ada. Jadi dia zuhur, ada zuhurullah di segala sesuatu itu. Kemudian kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa alladzi dzahara likulli syai'. Kaifa halih kepriye yutasawwaru den gambarake apa ayahjuba yen to ngalang-alangi ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa halih utawi Allah iku alladzi dzat dzahara kang pertelo apa alladzi likulli syai' tertentu saben-saben suwiji. Bagaimana digambarkan sesuatu itu menghalangi Allah, padahal Allah itu zuhur, Allah itu menampak untuk segala sesuatu. Likulli syai'in, untuk adanya segala sesuatu itu ada zuhurul ilah, karena tidak ada sesuatu pun yang tidak membutuhkan Allah. Maka Allah ada untuk menjawab bahwa wujudnya sesuatu ada pengaturnya, ada penguasanya. Disitulah bahwa dia zuhur likulli syai'in. Kemudian kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa adz-dzahir qabla wujudi kulli syai'. Kaifa halih kepriye yutasawwaru den gambarake apa ayahjuba yen to ngalang-alangi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa halih utawi Allah iku adz-dzahiru kang zahir qabla wujudi kulli syai'in ing dalam sadurunge wujude saben-saben suwiji. Jadi bagaimana digambarkan sesuatu itu menghalangi Allah, padahal Allah adalah yang zahir, Allah adalah yang tampak sebelum wujudnya segala sesuatu. Jadi sebelum al-kaun, sebelum alam ini ada, sudah ada Allah. Bagaimana kok setelah alam ini diadakan kok bisa menghalangi dia? Ini kan merupakan sesuatu yang tidak bisa digambarkan, aslinya kan begitu. Makanya tidak zahirnya Allah di mata kebanyakan makhluk ini hanya sesuatu karena karena kekuasaan Allah. Kaifa halih kepriye yutasawwaru den gambarake apa ayah jubahu yen to ngalang-alangi ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa halih utawi Allah iku azhara luweh pertelo min kulli syai'in saking saben-saben suwiji. Dan bagaimana bisa digambarkan sesuatu itu menghalangi Allah, padahal Allah itu lebih jelas dari segala sesuatu. Allah itu dikatakan lebih jelas, azhar dari segala sesuatu apapun, ya, karena tadi dia sesuatu yang tak terhingga, sedangkan kita sesuatu yang sangat kecil. Bagaimana mungkin kita menghalangi? Jadi dia ya lebih jelas antara yang kecil dengan yang besar. Ini kan lebih jelas yang besar, ya. Misalkan papan tulis dibanding dengan titik di tengahnya, itu mana yang lebih jelas, mana yang lebih terlihat? Tentunya kan papan tulisnya, tidak mungkin titik di tengahnya. Tetapi tentunya ketika kita menerangkan, yang diperhatikan oleh para murid ya tulisan kita, titik-titik yang kita buat itu yang diperhatikan, sedangkan papan tulis kan tidak diperhatikan. Apalagi yang kita buat papan tulisnya ini begitu luasnya misalkan, ya. Kemudian kaifa yutasawwaru, kaifa halih kepriye yutasawwaru den gambarake apa ayah juga yen to ngalang-alangi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa halih utawi Allah iku alladzi dzat al-wahidu kang siji, alladzi kang laisa kang ora ana mau sertane alladzi apa syai'un suwiji-wiji. Dan bagaimana bisa digambarkan bahwa
sesuatu itu menghalangi Allah, padahal Allah adalah Al-Wahid, Allah adalah yang satu, yang tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Artinya tidak ada istilah kebersamaan kita bersama Allah. Kata-kata bersama ini kan seimbang, sesuatu yang seimbang yang bersama dengan Allah. Manusia bersama manusia ini artinya sama. Tapi ketika kamu berenang di laut kan juga tidak bisa dikatakan kamu bersama laut. Jadi ini tidak ada kebersamaan, tidak, karena ya tadi yang satu maha besar, maha luas, kemudian al-awwal, kita hanya sesuatu yang wujud sebentar kemudian hilang lagi. Kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa hale kepriye yutasawwaru den gambarake apa ayahjuba yen to ngaling-alingi ing Allah apa syai'un suwiji-wiji, wa huwa hale utai Allah iku aqrabu luwih parek ilaika maring sira min kulli syai'in saking saben-saben suwiji. Dan bagaimana bisa digambarkan Allah terhalang oleh sesuatu padahal Allah itu lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Allahu aqrabu ilaika min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari hablul warid. Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Bagaimana bisa digambarkan sesuatu yang meliputi itu tidak terlihat, tidak tampak oleh kita. Kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Dan yang terakhir, bagaimana bisa digambarkan bahwa Allah itu terhalang oleh sesuatu, padahal kalau bukan karena Allah maka tidak akan wujud segala sesuatu ini. Segala sesuatu ini diwujudkan oleh Allah, kok bagaimana bisa menghalangi dari yang mewujudkan. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Ini pertanyaan-pertanyaan ini adalah dari ahli syuhud ya. Mungkin sebagian kita juga jarang yang bisa memahami tentang ini. Tapi ahli syuhud ini mengatakan bahwa Allah itu begitu tampak jelas. Jadi tidak mungkin kok ada orang yang tidak melihat atau tidak merasa akan zuhurul ilah ini. Menurut para ahli syuhud tidak mungkin. Maka ada pertanyaan-pertanyaan tadi. Demikian, semoga kita bisa memahami apa yang dibicarakan ini, apa yang kita pelajari ini. Semoga kita bisa memahaminya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.